Kalau orang lain mungkin memupuk itu setelah lahan dibersihkan, diberikan digali atau ditanam atau seperti apa caranya. Tapi saya cukup saya lempar-lempar begitu saja. Ini konsep saya pribadi. Ketika ada yang nyangkut di daun seperti ini misalnya, atau nyangkut di atas, ada yang mental-mental, tugas mereka lah, ibu-ibu tadi, yang mengganggu pupuk yang nyangkut-nyangkut itu, sambil mereka melakukan pembersihan lahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi yang cerah, matahari sinar terang, langit berwarna biru. Para petani tentu mengalami perasaan yang menggairahkan. Jadi apa yang saya mau bahas saat ini yaitu sekarang posisi pertanian durian dan lain sebagainya itu dalam keadaan prei. Maksudnya sudah selesai panen, sudah tidak ada buah lagi. Tentu langkah kita selanjutnya adalah memberikan nutrisi, pupuk, makanan tambahan tentunya buat tanaman kita, karena dia sudah mengalami energi yang sangat terkuras akibat membesarkan, mematangkan buahnya, sehingga ya tentu saja kondisi pohon mengalami sedikit gangguan, sehingga poin kita adalah memberikan ini. Mungkin ada yang bertanya bahwa kebun saya ini pribadi, mungkin yang lain bersih kebunnya. Kalau saya konsepnya suka kebalik-kebalik, karena saya termasuk berpikir pribadi bahwa suka dengan keragaman. Jadi semua kita pelihara, ini talas kita biarkan, semua kita biarkan. Barangkali ada yang mengira ini semua akan menghabiskan energi untuk cadangan tanaman pokok, misalnya durian, manggis, apokat dan lain sebagainya, habis dengan ini. Tetapi kalau saya analisa, karena selama ini tidak pernah prei yang namanya ini selalu ada, karena saya pikir tanaman talas ini sebagai pelembab di kebun kita ketika musim panas, karena di sini tidak ada irigasi. Jadi kita anggap cadangan air yang ada di sini ini cukup untuk melembabkan lahan yang kita miliki. Di samping memang umbinya bisa menghasilkan, ya bisa dijual, dan ini nanti setelah dia besar bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Jadi saya pikir menguntungkan begitu. Kemudian fungsi lain ya tentu untuk menutup tanaman rumput-rumput liar yang kurang bagus. Dengan ditutup sama daunnya ini, maka mereka tidak dapat sinar dan tidak bisa tumbuh maksimal. Kemudian yang saya lihat selanjutnya adalah karena ini lembab, tentu cacing-cacing itu bisa hidup merdeka di lahan ini, dan saya pikir akan menghasilkan pupuk organik juga dari kotoran-kotorannya itu, karena dari daun-daun yang ada ini jadi makanan mereka, dan tentu akan mengeluarkan kotoran yang sekaligus sebagai pupuk. Tidak perlu terlalu pusing untuk mau beli pupuk kompos kotoran cacing, karena cacingnya sudah banyak. Oke, berikut sebelum ini bagaimana, tadi saya sempat mengumpulkan ibu-ibu yang menurut saya sangat hebat, semangat sekali mereka bekerja. Ada hal yang unik ya dari penampilan mereka, barangkali menurut saya itu hebat, cerdas. Mereka di luar pakaian utamanya itu celana atau apa itu, ada pakaian khusus ya, menggunakan karung besar. Itu dililitkan di sini. Kata mereka
pertama ya kok pakaian mereka tidak gampang kotor. Kemudian kedua, kata mereka itu ketika mereka duduk, jadi kalau ada semut atau ada apa tidak tergigit mereka. Tentu nyaman dengan pakaian yang menurut saya sangat cerdas itu. Saya sempat kumpulkan karena mereka tenaga baru, jadi konsep berkebun di sini itu seperti apa cara kerjanya. Karena ini yang kita mau pasang di tempat yang masih liar ini, jadi kalau orang lain mungkin memupuk itu setelah lahan dibersihkan, diberikan piringan atau digali atau ditanam atau seperti apa caranya. Tapi saya cukup saya lempar-lempar begitu saja. Ini konsep saya pribadi, serah ini mau kemana. Nah, ketika ada yang pupuk ini, ketika ada yang nyangkut di daun seperti ini misalnya, atau nyangkut di atas, misalnya ada yang mental-mental, tugas mereka lah ibu-ibu tadi yang mengganggu pupuk yang nyangkut-nyangkut itu, sambil mereka melakukan pembersihan lahan seperti ini ya. Nah, tidak ada tadi yang nyangkut di sini, otomatis berjatuhan dan berubah posisi seperti ini, langsung jatuh ke permukaan tanah. Jadi saya pikir cara yang efektif kerja, tetapi efektivitas kerja itu lebih tidak memboroskan waktu dan tenaga juga, karena sekali kerja 2 pekerjaan sekaligus kita lampaui gitu. Nah, itu konsep saya pribadi. Kalau saya bilang ini bagus atau tidak, silakan orang menilai. Yang jelas semua tanaman di kebun ini dengan konsep begini kelihatan merdeka. Yang di atas duriannya subur, yang di bawah coklatnya juga subur, jadi semuanya kelihatan merasa nyaman ya. Barangkali dengan keragaman itu juga, jadi ini suara burung juga oke. Jadi terus yang bekerja juga merasa sangat nyaman karena bekerja di tempat yang tidak terlalu kena sinar matahari yang terik gitu. Jadi itu saya pikir ini pupuk NPK menurut saya standar. Kenapa enggak pakai plus itu yang mikro? Sekarang enggak, saya belum menggunakan yang itu karena ini dalam posisi pemulihan ya. Nanti ketika mulai menjelang tanaman kita itu berbunga, ada buah, baru kita lengkapi lagi dengan pupuk mikro supaya buahnya itu memiliki rasa khas yang enak seperti yang dikatakan orang-orang. Saya pikir itu berita atau yang dapat saya sampaikan di pagi ini. Selamat beraktivitas, praktek. Semoga semuanya sukses. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.